Salam Gibas. Salam Gibas. Salam Gibas. Satu komando. Oke. Terima kasih. Malam ini saya kira 90% lah sudah terkumpul pengurus resort sesuai surat undangan rapat untuk menindaklanjuti surat himbauan dari DPP untuk mengadakan struktural kepengurusan baru di tingkat resort. Maka malam ini kita adakan rapat ya untuk penyusunan baru. Tapi sebelum rapat ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Dan untuk doa pembukaan kami serahkan kepada Bang Dewan kita, Bang Dewan Ferry Elang. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan doa. Ala hadihi niyah min kulli sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal awwalu wa laysa qablaka syai'un wa antal akhiru wa laysa ba'daka syai'un wa anta alimul ghaib wa anta la tusyrik qadir wa anta alamul ghuyub wa anta la tusyrik alim bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul barakah. Oke, kita lanjutkan. Hal ini kita akan seperti tadi, kita akan menyusun struktural baru. Tapi sebelumnya untuk histori dari struktural yang lama selama satu periode ini, dari kita musres terakhir tahun 2019 ya, alhamdulillah kepengurusan dari tahun 2019 banyak yang sudah kita capai. Iya, track record kita di Kota Bekasi makin, saya rasa makin tinggi lah. Saya yakin kita untuk level, kalau tingkat level kita kita di atas dari resort-resort yang lain. Amin. Insya Allah ya, amin ya. Gitu. Karena yang sudah kita lakukan, gitu kan, yang sudah resort lakukan banyak sekali. Dari KTA aja kita sudah bisa berbasis e-money. Kita sudah bisa buka pintu tol, kita bisa belanja di Indomaret, Alfamaret, ya kan? Itu salah satu prestasi yang bagus. Ya, kita juga sudah punya Gibas News, gitu. Gibas News, alhamdulillah sekarang sudah, alhamdulillah tingkat nasional ya. Ya, alhamdulillah Gibas News sekarang sudah sampai ke tingkat nasional. Itu juga prestasi, gitu kan. Kita punya buku panduan, gitu. Banyaklah yang sudah kita capai, Gibas Kota Bekasi capai, gitu. Untuk struktural yang baru akan dibentuk ini, semoga untuk kedepannya bisa membuat kita lebih maju lagi, gitu. Kita jangan stagnan di sini, gitu. Kita jangan batasi ide-ide kita, gitu. Ide boleh apa aja, kalau perlu kita jadi orang gila, tapi positif, gitu. Artinya kita jangan batasi ide-ide kita, itu akan mengucilkan kita sendiri, gitu ya. Untuk pengurusan yang baru, kami mohon, gitu kan. Ada ide apa aja, ungkapkan, tuangkan, gitu. Saling dukung mendukung. Itulah namanya organisasi, gitu. Dari satu untuk semua. Oke. Ada beberapa perubahan yang mungkin kalau dewan pembina, dewan penasehat ya mungkin tidak akan berubah. Kalau bisa bertambah ya alhamdulillah. Kalau perubahan itu tidak mungkin, ketua juga tidak mungkin. Yang paling yang berubah dari sekretaris ke bawah, gitu kan. Penyusunan di SK lama sekretaris kita juga ada perubahan, gitu kan. Bendahara kita juga ada yang almarhum, wakil ketua semuanya ya mungkin sampai ke panglima, gitu kan. Kita adakan perubahan dan ini akan kita secepatnya akan kita serahkan kepada DPP. Oke. Mungkin untuk kata-kata pembuka saya cukup. Saya yakin teman-teman sudah mengerti semua. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Resort Kota Bekasi, Bapak Denny Muhammad Ali.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bebas, salam bebas, salam bebas. Satu komando. Mantap. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Dewan Penasihat kita, Bang Dewan Herilang yang sudah hadir, dan seluruh pengurus Gibas Resort Kota Bekasi yang hadir malam ini. Alhamdulillah saya lihat sekitar 99% yang hadir. Pada malam hari ini sesuai yang disampaikan oleh Sekretaris Gibas Resort Kota Bekasi dan undangan yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Gibas Resort Kota Bekasi, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Gibas akan mengadakan MUBES keempat insya Allah pada bulan Agustus. Atas dasar tersebut, sedikit saya jelaskan. Pada saat saya ke DPP, saya diundang menjadi panitia MUBES 4 DPP. Pada saat itu, bahwa untuk SK resort dan DPD yang dahulu tanda tangani Ketum Haji Suhaya Jati Prakarsa harus diperbarui. Kenapa? Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa bila ketua umum berhalangan, tetap almarhum kan sudah meninggal, SK kita ini, SK Gibas Resort Kota Bekasi ini, kita sampai 2024 yang ditandatangani oleh almarhum Ketum Haji Suhaya Jati Prakarsa. Sesuai ADART bahwa bila ketua umum, ketua resort dan DPD berhalangan tetap, ya seperti mungkin mengundurkan diri atau meninggal dan sebagainya. Nah, untuk MUBES 4 DPP nanti bulan Agustus, semua SK yang dahulu harus diperbarui dan ditandatangani oleh Ketum Roni Romdoni Sarjana Hukum hasil MUBES Luk 2022 kemarin. Itu salah satu dasar untuk MUBES 4 DPP bulan Agustus, gitu ya. Berdasarkan itu, Sekjen DPP mengeluarkan informasi kepada ketua-ketua DPD dan ketua-ketua resort di seluruh Indonesia, bahwa untuk SK almarhum Ketua Umum Haji Suhaya Jati Prakarsa harus diperbarui, termasuk Gibas Kota Bekasi, gitu. Nah, berdasarkan informasi ini dibuatlah undangan meeting oleh sekretaris kita, gitu. Artinya untuk pembaruan dari DPP, maka kita mengadakan pertemuan hari ini untuk penyegaran pengurus resort Gibas Kota Bekasi. Kenapa saya bilang segar? Biar kita tambah semangat. Penyegaran pengurus Gibas Resort Kota Bekasi. Saya bilang penyegarannya agar lebih segar lagi kita, gitu. Agar lebih semangat lagi, gitu. Karena tujuan kita, alhamdulillah, seperti tadi yang Sekjen sampaikan, bahwa Gibas Resort Kota Bekasi perlu kita banggai. Ini bukan omong kosong. Gibas Resort Kota Bekasi
salah satu ormas yang sudah di atas rata-rata ormas lain di Kota Bekasi. Baik di Kota Bekasi maupun di resort-resort lainnya, gitu. Ini kenapa? Karena kita semua, bukan saya, bukan, karena kita semua. Karena kita semua mau maju, kita semua mau tampil, kita semua mau aktif. Alhamdulillah, hasil yang baik telah kita dapatkan. Tapi kita jangan cukup puas di situ, harus lebih lagi, gitu. Harus lebih lagi, harus lebih baik lagi, harus lebih maju lagi. Saya menjadi ketua Gibas adalah pilihan saya, pilihan hidup saya, gitu. Pada saat kita memilih hidup kita seperti ini, kita harus konsisten, kita harus fokus, jangan tanggung hidup mah. Kalau kita hidup tanggung, hasilnya pun tanggung. Benar nggak? Kenapa? Kalau kita hidup pilihan kita di situ, terus kita males-malesan, hasilnya pun akan seperti itu. Hasil itu tidak mengkhianati perjuangan, tidak mengkhianati tantangan. Itulah pilihan. Dan kita laki-laki pada saat kita memilih itu harus fokus. Benar. Kalau kita tidak fokus, mungkin Gibas tidak seperti ini sekarang. Benar tidak? Tidak mungkin sebesar ini Gibas. Nah, kembali lagi, saya berharap saya tidak akan ada yang namanya pemecatan. Sepanjang sejarah saya menjadi ketua resort, tidak pernah ada yang saya pecat satupun. Kalau pergeseran, rolling, penyegaran itu hal wajar, hal biasa, gitu. Dan siapapun yang nanti mungkin, oh kok sekarang saya jadi begini, kok itu begitu, kan saya bilang kembali lagi ke kita. Saya bilang dari awal, saya kalau sudah tidak mampu menjadi ketua Gibas, saya akan mundur. Nggak perlu orang suruh saya mundur, saya akan mundur. Kalau saya sudah tidak fokus di Gibas, saya akan mundur. Itulah laki-laki. Nggak usah orang nyuruh mundur, nggak usah ada calon jadi calon, nggak usah. Saya akan mundur, saya tahu diri. Saya pun yakin tidak seumur hidup saya menjadi ketua Gibas. Yakin harus ada regenerasi. Sampai detik ini saya belum lihat generasi buat nanti ke depan. Harus ada, gitu. Saya belum lihat, gitu. Harus ada, siapapun. Kedepannya pun perlu regenerasi seorang ketua resort. Saya insya Allah, mudah-mudahan 5 tahun ke depan saya pensiun, gitu. Saya yakin dari sekian banyak pengurus resort, anggota Gibas, harus ada yang berani maju, harus ada yang berani tampil, gitu. Karena ini kan regenerasi, masa saya mau sampai seumur hidup? Enggak, saya nggak mau lah sampai seumur hidup, gitu. Artinya mulailah dari sekarang, siapapun, gitu, siapapun, gitu, siapapun yang mau dan mampu, bukan cukup mau ya, tunjukin keaktifannya, kepeduliannya, gitu, inisiatifnya, gerak cepat, berani ambil keputusan, gitu. Harus lebih baik, gitu. Harus lebih baik, gitu. Insya Allah harus lebih baik dari saya, haruslah. Jangan malah lebih tidak baik, nanti Gibas kedepannya mundur. Ya, jadi seperti itu yang perlu saya sampaikan terkait perubahan, penyegaran, pembaruan, itu hal biasa. Itu kita kembali ke koreksi. Karena begini, siapapun saya yakinlah kita butuh organisasi. Karena di sini insya Allah lah, selama kita bisa aktif, kita bisa berdaya. Banyak kita diuntungkan oleh organisasi. Banyak, tidak kita pungkiri. Hal kecil sakit, hal kecil ini mah. Bukan, saya nggak bicara hal keluarga kita sakit, apa kita. Insya Allah beda
orang nanganin pribadi, orang dengan anggota Gibas. Beda banget lah itu. Jadi banyak manfaatnya dan lebih dari itu. Kita tidak pungkiri lah, banyak manfaat di organisasi ini, khususnya di organisasi Gibas ini banyak manfaatnya. Kita tidak bisa pungkiri dan tidak bisa pandang sebelah mata. Dan semoga untuk pembaruan dan penyegaran pengurus resort ini, kita harus sama-sama saling legowo. Ini memang hak prerogatif saya. Hak prerogatif saya. Saya memilih si A, si B, saya itu hak prerogatif. Tapi saya juga tidak seperti itu. Ada beberapa pertimbangan yang perlu masukan lah. Karena ada beberapa jabatan yang sekarang ini sama sekali tidak berjalan. Sama sekali tidak berjalan. Kenapa? Ini harus benar-benar kita penyegaran Dan untuk memilih orang ini enggak susah. Kadang-kadang maunya doang di awal. Saya mau begini, saya mau begitu, begini. Begitu jadi boro-boro. Jadi kita laki-laki. Pada saat kita siap. Bukan hanya di mulut. Kan saya bilang kita laki-laki. Pada saat kita siap. Saya nggak perlu janji, saya perlu bukti. Dan siapapun pada saat menjadi jabatan tertentu pun ya harus siap. Nah, saya berharap ada jabatan-jabatan yang memang perlu penyegaran, perlu penggantian. Saya berharap kedepannya siapapun yang kena rolling, kena perpindahan harus legowo, harus koreksi diri. Reshuffle biasa lah. Dan yang diberi kepercayaan pun ya harus lebih semangat, harus tampil. Jangan kalau diberikan suatu kepercayaan atau mandat ini kan memang benar-benar harus kita pegang teguh. Karena kepercayaan ini tidak sembarangan mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Ya mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan garis besarnya penyegaran struktur Gibas Wisata Bekasi ini kita sudah paham, karena akan diadakan Mubes 4 DPP Gibas bulan Agustus, yang nanti hasil SK Resort pembaruan penyegaran ini akan ditandatangani oleh Ketum Roni Romdoni untuk mengikuti kita Mubes 4 DPP. Kedua, kita penyegaran ini pun kita ada rolling beberapa pengurus agar biar lebih semangat lagi, tujuannya lebih besar lagi, lebih baik lagi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Yang sudah terbentuk sekretaris, wakil sekretaris sudah ditetapkan Bang Idris. Ya, jadi untuk SK berikutnya wakil sekretaris 1 Bang Idris, untuk bendahara sebagai pengganti almarhum Bang Alvan sudah ada di sini Bang Heru. Bang Heru wakil bendaharanya, ya bergandengan dengan Bunda Ririn ya. Untuk wakil ketua nanti secara internal aja. Takutnya terlalu lama waktunya, nggak cukup ya. Untuk wakil ketua beserta biro secara internal. Dan untuk pengurus yang mungkin sudah ada ya. Sekretaris, saya minta ada yang mencalonkan diri untuk menjadi sekretaris. Nggak ada. Apabila belum ada, Nggak ada. Ya. Apabila belum ada ya mungkin untuk wakil sekretaris. Saya lihat selama ini sudah berjuang sama-sama dengan kita, ada Bang Wajen Idris yang kita kenal, Wajen Idris ya. Itu akan kita SK-kan. Rispalbo. Untuk bendahara juga udah ada Bang Heru untuk wakil. Tepuk tangan. Ada Bunda Yeyen untuk pemberdayaan perempuan, wakil ketua 10 ya.
Karasa biro-biro itu nanti hak prerogatif dari para wakil ketua aja lah. Artinya dia ingin berdampingan dengan siapa, kita berikan hak penuh aja lah kepada para wakil ya. Biar mempersingkat aja. Di sini juga ada kemarin pengalaman ya, ada beberapa kekisruhan antara Panglima dengan tim sus. Karena tim sus ada katimnya, ada ketua tim khususnya juga. Seorang Panglima juga sering pernah bertanya lah, ini jadi tinggian siapa nih? Panglima apa? Tim sus nih, apakah tim gitu kan? Ini mungkin akan dijabarkan oleh ketua resort gitu kan. Jadi biar kemarin kita biarkan saja apa yang berkembang gitu kan, biar tidak salah komunikasi di lapangan nanti gitu. Ya, kita persilahkan ketua untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terkait krisis kepemimpinan di posisi komandan brigade, tadi ada 8 calon dan sudah ada voting dari seluruh pengurus resort dan biro-biro. Nanti ini tidak kita buka di sini, kita jaga etika gitu, dan nanti menjadi suatu pertimbangan buat saya dan beberapa pengurus resort gitu. Pada dasarnya ini hak prerogatif saya, tapi saya pun minta masukan terkait komandan brigade atau yang disebut Panglima gitu. Mudah-mudahan siapapun yang menjadi komandan brigade atau Panglima resort, pertama harus siap, kedua siapapun yang tidak jadi di antara 8 harus legowo gitu, bahwa bukan hanya di posisi Panglima, di posisi manapun, di wakil atau di biro, bahkan di anggota sekalipun pengurus resort itu bisa saja lebih baik gitu. Makanya ini kan kembali ke kita masing-masing, kinerja kita seperti apa gitu. Tapi kenapa saya juga nggak mau salah pilih dari 8 ini, mudah-mudahan. Tapi karena memang ada RT ini mah yang atur, bukan saya. Begitu ada penyegaran dan pembaruan pengurus resort, kita harus kemana sih arahnya? Ya kembali lagi ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bukan kembali ke saya. Tapi kemana? Kembali lagi ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa komandan brigade itu satu. Terkait wakilnya silakanlah mau berapa gitu kan gitu. Nah, karena kita memang lagi krisis terkait komandan brigade yang sampai saat ini tidak aktif gitu, karena komandan brigade ini ya harus bisa mengkoordinasi di lapangan gitu. Alhamdulillah sudah kita buatkan voting dari 8 orang ini. Mudah-mudahan dari 8 ini insya Allah bisa menerima mandat ini dan bisa siap untuk melakukan tugas sebagai seorang komandan brigade atau Panglima. Dan alhamdulillah juga ada beberapa wajah-wajah baru di pengurus resort ini. Orang tahu wajah Idris ini wakil sekretaris, tapi tahu nggak di SK-nya ada? Kagak tahu. Kagak ada di SK-nya wajah Idris mah. Makanya ini harus diperbarui. Begitu aja ya. Walaupun kinerjanya sudah sangat bagus, tapi kan orang taunya si Ipur. Di SK-nya kan Ipur. Gitu. Jadi banyak wajah-wajah baru yang sudah punya kinerja baik, kita berikan kesempatan gitu. Yang mungkin sudah juga ya kayak almarhum Alvan Radi sudah tidak ada, almarhum Ketua Arto juga harus diganti. Dan yang tidak aktif pun ya mohon maaf bukan kita pecat atau kita kita hanya merolling gitu. Hanya merolling penyegaran, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Nah, kembali lagi ke yang tadi Sekjen sampaikan terkait tim sus. Tim sus ini sebenarnya diawali dari Rawalumbu ya.
ada tim sus Rolumbu. Kalau saya kan orangnya nggak suka macam-macam nih sebenarnya, itu ya. Ya udah nggak masalah. Dari Rolumbu alhamdulillah diserahkan ke resort, gitu. Karena ini selama hal baik buat saya nggak ada masalah, gitu. Walaupun di ADART tidak ada yang namanya tim sus. Kalau hal baik bisa aja yang, jadi selain ADART ada lagi yang namanya PO, peraturan organisasi, itu di bawah ADART, gitu. Itu kebijakan seorang ketua resort ada di situ. Boleh bikin dimsus apa bentuknya boleh. Itu kebijakan ketua resort masing-masing wilayah. Tapi kita tidak boleh merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi kalau nambahin disebut peraturan organisasi atau PO, boleh. Itu baca, share di Google. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita hebat, sudah ada di Google. Nggak usah pusing-pusing nyari. Kalau kita nggak tahu gimana sih anggaran dasar dan rumah tangga, Gibas, lihat di Google, baca sendiri. Nah, kembali lagi terkait tim sus. Tadi kata saya, ya memang ada tumpang tindih lah. Seperti yang tadi saya sampaikan, tim sus itu tidak ada di ADART. Tapi mungkin bisa ditambahkan di peraturan organisasi, di PO. Artinya apa? Bahwa posisi tinggi untuk di komandan brigade yaitu seorang panglima, seorang komandan brigade, gitu. Kita tidak boleh menyalahi aturan. Begitu Katim ya, pahit manisnya harus saya sampaikan. Itu kalaupun nanti ada tim sus, tetap di bawah komandan brigade, gitu. Itu yang benar. Karena kemarin sifatnya sementara, ya udahlah, biarin saya tarik dulu. Atau juga nanti kita rapikan pelan-pelan. Saya juga mohon maaf, saya tidak mau menyakiti lah atau mengecewakan kadang-kadang. Jadi seorang tuan harus bijaksana, gitu. Nah, jadi penjelasan ini yang harus saya berikan, gitu. Hanya ada komandan brigade sesuai DRT. Kalaupun tambahan harus ada tim sus, berarti ini di peraturan organisasi. Dan itu berada posisinya di bawah komandan brigade atau panglima. Itu yang benar, gitu. Garis komandonya seperti itu, gitu. Terkait terkait sekjen, wakil sekjen, bendahara, wakil bendahara, wakil 1 sampai 10. Siapa sih yang paling itu? Semua sama. Nah, kecuali biro itu di bawah wakil-wakil yang membantu wakil ketua. Biro ini membantu wakil ketua, gitu. Setelah itu terpisahlah. Kalau di ADART itu terpisah komandan brigade, gitu. Yang terpisah itu sekretaris, bendahara. Jadi kalau bicara alur ya, ketua resort atau ketua umum, set garis komandonya bisa nih sekjen ke kiri atau ke kanan lah, ma bendahara. Baru set ke bawah wakil 1 sampai 10 beserta biro-biro. Nah, terpisah lagi komandan brigade. Begitu garis struktural, gitu. Kalau dewan penasehat pun terpisah, gitu. Terkait nanti di bawah-bawah itu baru ada yang namanya brigade, gitu. Itulah struktur organisasi Gibas, gitu, yang perlu kita pahami. Dan dimanapun posisi kita, yang saya tadi sampaikan, selama kita kinerjanya baik, bagus, bukan arti apa-apa sebuah jabatan. Buat apa arti sebuah jabatan kalau kita sendiri tidak bisa menjalankan tugas itu? Kita mau jadi ketua resort atau menjadi apa segala macam, buat apa? Wakil apa jadi atau panglima, buat apa kalau kita pun tidak bisa melakukan tugas itu, menerima mandat itu dengan baik, artinya melakukan tugas yang baik. Seorang anggota bisa kita lebih segani, lebih hargai kalau dia lebih aktif, lebih baik kinerjanya, gitu. Jadi apa arti sebuah jabatan, gitu. Yang mudah-mudahan siapapun yang
diberikan mandat menjadi sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, wakil 1 sampai 10 beserta biro 1 sampai 10 dan komandan brigade, begitupun brigade dan komandan provos harus siap. Siap nggak nih? Saya mau nanya, siap nggak? Siap nggak? Kalau memang siap, berarti lakukanlah tugas sesuai dengan fungsinya. Gitu. Ayo, kita sama-sama berjalan, kita sama-sama berkembang. Kita tidak pernah ada batasan. Wakil 1 mengerjakan tugas wakil 2, apa sebaliknya, nggak ada masalah. Kalau wakil 1 mengerjakan wakil 2, kerjaan wakil 2 berarti tanda tanya, berarti wakil 2 tidak aktif, ya. Wakil 3 mengerjakan kerjaan wakil 4, berarti wakil 4 yang tidak aktif. Koreksi diri lah. Bener nggak? Gitu. Berarti kok kerjaan gue dikerjain sama si A, kenapa ya? Koreksi diri, bukan malah cemburu atau malah ngambek. Koreksi, oh berarti saya tidak benar melakukan tugas saya, sehingga diambil alih oleh wakil yang lain. Begitu. Ya mudah-mudahan saya yakin sepenuhnya dengan penyegaran dan pembaruan pengurus Risut Gibas Kota Bekasi, kita akan lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Saya berharap siapapun yang menjadi pengurus resort dan komandan brigade atau apapun harus siap. Insya Allah udah bicara siap berarti udah siap. Dan lebih baik lagi, mudah-mudahan susunan kepengurusan yang baru ini, penyegaran ini, insya Allah minggu depan akan kita serahkan ke DPP Gibas, gitu. Sudah fix, sudah final, karena kita ditunggu tanggal 15 Juli 2022 oleh pengurus DPP terkait kepengurusan ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama menjadi hal yang baik, gitu. Apapun yang menjadi permasalahan kita, ayolah kita sama-sama untuk berembuk. Jangan ada masalah kita bicara di belakang. Kita ada masalah terkait organisasi, kita bicarakan. Kita punya kesulitan, kita bicarakan. Gitu. Artinya apa? Biar kita sama-sama bisa tukar pikiran. Ini tempat, ini kantor Gibas ini adalah rumah kita. Buat saya mah ini rumah kedua. Ini rumah kedua kita lah. Selain keluarga kita. Disinilah tempat untuk sharing terkait apapun. Disinilah tempat untuk pengembangan. Gitu. Insya Allah kita akan lebih baik lagi, baik secara pribadi, baik secara organisasi maupun baik secara pribadi. Gitu. Dan saya juga berharap Gibas News itu lebih aktif lagi. Kita punya media online. Sayang kalau media online ini stagnasi. Ya udah cakep media kita Gibas News. Jadi Gibas News ini udah baik. Tinggal ayo kita juga sama-sama nih seluruh pengurus dan seluruh anggota. Pada saat kita di-share terkait Gibas News dan Gibas News TV ini, alhamdulillah ada Wajen Jerry, tim kreatif, Biro saya nanti. tim kreatif. Saya senang nih idenya. Pernah ngobrol pernah sampaikan tuh, ketua izin saya mau begini. Sip. Nah ini yang saya bilang, kita tidak ada batasan walaupun dari sektor Jati Asih. Tapi karena idenya cemerlang, punya inisiatif, punya kemauan, yang saya bilang, buat apa yang ada pengurus resort juga kalau kagak aktif? Mendingan saya ambil yang dari Jati Asih apa segala yang memang punya kemauan. Artinya dia di atas rata-rata sektornya, kan begitu. Ini kan bagus Gibas News TV.
salah satu media YouTube lah. Kalau media online udah ada, nah ini media YouTube. Artinya apa? Mendongkrak Gibas, khususnya di Kota Bekasi. Mungkin nanti bisa aja merambah ke seluruh wilayah. Tapi kita awali dari kita juga. Terima kasih ya Wajen Jerry, terima kasih banyak. Ini karena inisiatif Wajen Jerry, inisiatif dan kemauan. Alhamdulillah, apapun sifatnya, ayo kita kembangin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi YouTuber. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran seluruh pengurus resort Gibas Kota Bekasi. Kita maju sama, berkembang bersama. Ada permasalahan apapun, kita wajib untuk mengaktifkan kantor resort. Saya harus bagaimana? Saya ini, mohon maaf, saya nggak ada kerjaan, harus bagaimana? Saya mau seperti apa? Ayo di sini tempatnya. Mudah-mudahan kita ada solusinya. Saya mau kerja atau saya mau usaha apa segala macam. Gibas itu, ormas itu luas. Kita bisa berdaya itu luas. Gitu. Cuman kita mau jalan tidak? Kan begitu. Selama kita mau jalan, insya Allah ada hasilnya. Bukan artinya begitu jalan dapat duit, kagak. Bukan koordinasi. Karena semua yang namanya perjuangan itu perlu pengorbanan. Namun di ujung-ujung kita langsung dapat dari langit, kagak ada. Kita berjuang dulu, nanti ada hasilnya. Gitu. Hasil itu tidak mengkhianati perjuangan. Saya yakin 1000%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tema utama kita untuk susunan struktural, saya rasa sudah cukup. Kita sampai pada akhir. Oke, dan rapat ini kita tutup. Dan apapun yang diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Baik, kesempatan kita berikan kepada Pak Dewan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi barokah buat kita semuanya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taghdhilana min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha sal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa sallallahu bi khairil khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbi inni maghlubun fantasir, Rabbi inni maghlubun fantasir, Rabbi inni maghlubun fantasir, wajbur qalbil munkasir, wajma samlil mudhasir, innaka anta rahmanul muqtadir, ikfini ya kafifa anal abdul muftakir, wa kafa billahi wa liya wa kafilahi nasir, inna syirka la zulmun azim, wa mallahu yuridu zulman al-ibadi fakut yadha birahmatina dolam warhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ahad, ya wahid, ya mawjud, ya jawad, ya bashir, ya karim, ya wahab, ya dzat, ya ghun, ya mughni, ya fattah, ya razak, ya alim, ya hayyu qayyum, ya rahman, ya rahim, ya badi as-samawati wal ardi dzal jalali wal ikram, ya hanan, ya mannan, infani min gaban bina fadil khairi dunya man siwak, in tastaftahu faqad jaakumul fathu, inna fatahna laka fathan mubin, nasrun minallahi fathun qaribun wa basiril mu'minin. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alul nurid aknini biha larigan harabul siwak, wa fasni bima fista bi dzikra, wa ansurni bima nasrta bi rusulika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul barakah ya Allah, amin ya Allah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.